Ada keberolnya ya? Udah. Oh ya, bentar. Jadi dengung gitu Bu ya? Iya, dengung aja tapi terus tadi kan dicoba ini bau asap gitu. Waduh, bau asap. Iya kayak hangus gitu karena dipaksa muter. Oh iya. Oke guys, kita lepas ya pada bagian tutup belakangnya ini. Tapi sebelum kita menghidupkan pada bagian mesinnya, kita periksa dulu pada bagian instalasinya. Sepertinya ini tidak ada masalah guys. Jadi saat kita cek kabelnya aman ya, tidak ada yang terkupas di sini. Oke, sekarang kita coba hidupkan ya pada bagian mesinnya. Oh ya, bau hangus ya. Oke guys, untuk kali ini kita perbaikan mesin cuci Sanken ya, 2 tabung. Pada tabungnya ini saat kita tes ternyata pada gulungan dinamonya itu bau hangus ya guys, seperti bau sangkit. Ini saat kita pegang itu panas ya, pada bagian bodi ini panas ya. Biasanya kalau normal itu hanya hangat-hangat biasa, ini panas. Ntar kita cek pada kapasitornya, ini tidak menggelembung guys, sepertinya masih bagus, tidak ada masalah ya. Ini kita cek pada fan belnya itu tidak kencang juga, masih bagus, normal, ringan ya. Ini saat kita cek pada kabel-kabelnya ini aman guys, tidak konslet di sini. Sekarang kita coba lagi ya, kita hidupkan seperti apa. Suara asap. Ini intinya anunya Bu, dinamonya rusak ini, kebakar. Karena ini apa namanya, kebanyakan beban. Biasanya banyak beban tapi kurang air, itu penyebabnya. Biasanya kalau apa namanya, pakaiannya itu banyak tapi airnya banyak, maksudnya melebihi pakaiannya itu, dia ringan, muternya itu ringan. Jadi yang diputar gitu tuh apa namanya, nggak berat kalau handuk. Oke guys, untuk langkah selanjutnya kita bongkar ya pada bagian dinamo. Sebelumnya untuk melepas dinamo kita harus melepas pada baut pada samping sini ya. Pada sisi-sisi sampingnya itu ada baut, kita lepas semua. Ini saat ini terlepas, kita melepas pada bagian as pengeringnya ya. Oke, ini udah terbuka. Kita tinggal melepas pada dinamonya. Jadi seperti ini ya untuk model dinamonya. Ini kita lepas pada baut, ada 3 pieces ya yang mengikat pada pangkornya. Kita lepas semua.
Oke guys, ini untuk dinamo wasnya sudah terlepas ya. Ini menggunakan tipe was motor GD 120 AL, menggunakan 120 watt. Oke, nanti kita ganti aja ya pada dinamonya ini. Oke guys, ini untuk dinamo yang lama ya. Nah, ini yang 120 ampere, dan kita ganti ya. Kita punya stok di sini masih bagus. Ini as bagian pulinya udah kita pindah ya. Udah kita pindah ke sini. Ini menggunakan GD 135 ya. Ini wattnya agak tinggi sedikit guys, tapi tidak apa-apa, lebih bagus ya. Ini perbandingannya ya. Ini masih orinya. Ini kita ganti dengan yang ini juga bisa ya. Ini sama juga. Ini untuk kabelnya yang warna biru ini bagian ground ya. Oke, nanti kita pasang aja pada dinamonya. Sebelum memasang pada dinamonya, kita pasang dulu ya pada karetnya. Ini kita pasang di sini tempatnya. Ini kita beri karet semua ya. Ada 3 biji di sini. Ini untuk menahan goncangan ya guys, supaya tidak bergetar di sini. Oke, ini setelah kita pasang karetnya, kita pasang aja pada tempatnya ya. Kita pasang di sini. Kita atur dudukannya supaya tepat pada bagian noknya ya. Noknya pada pangkonnya itu harus pas. Kalau kita tidak pas, kita balik lagi, kita putar lagi. Ini harus pas ya. Nah, harus masuk seperti ini. Kalau belum masuk berarti belum pas guys untuk pemasangannya, karena ini agak berbeda ya sudutnya itu. Oke, sekarang kita pasang aja pada bautnya. Kita kencangkan untuk ketiganya. Saat kita proses pemasangan, kita udah kencangkan ya pada bagian pulinya. Lalu setelah pulinya sudah terpasang kuat pada bautnya, sekarang kita pasang pada bagian ini ya, remnya. Lalu kita pasang pada bagian tali drain. Ini fungsinya untuk membuang air. Jadi kita sangkutkan di sini ya, seperti ini ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pasang kabelnya. Ini kabelnya ada 3 warna ya. Jadi kabel warna kuning dan abu-abu itu kapasitor ya guys. Kalau yang warna biru ini grounding ya, minnya kita sambung. Lalu yang warna abu-abu ini kapasitor. Ini ya. Saat pada kabelnya sudah tersambung seperti ini, sekarang kita isolasi.
Ini pada kabelnya sudah kita isolasi ya, sudah aman. Sekarang untuk langkah selanjutnya kita pasang pada fanbelnya. Ini kita masukkan ya dari bawah sini untuk proses pemasangan. Kita pasang dulu pada bagian pulinya, lalu kita masukkan ke sini, kita putar ya, putar sedikit seperti ini. Ini udah masuk ya. Oke, sekarang kita tes ya, kita hidupkan untuk mesinnya mau berputar atau tidak pada bagian wasnya. Kemarin tapi udah nyala gitu. Ini berputar. Oke guys, untuk perbaikan mesin cuci kali ini sudah selesai ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengalami kendala mesin cuci yang rusak dengan hal yang sama. Terima kasih.